His perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 10a. Demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan menggambarkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali kedua seperti seorang mempelai laki-laki yang datang untuk menjemput mempelai perempuan. Akan tetapi selain itu, kedatangan Tuhan juga diumpamakan seperti pencuri yang datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Hal ini menimbulkan tanggapan yang berbeda di antara umat ciptaan Allah. Ada yang bersuka cita karena akan segera bertemu dengan sang kekasih hati. Ada yang penasaran dan harap-harap cemas. Ada yang malah ketakutan karena merasa belum siap bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan mempelainya. Tetapi ada pula yang bosan mendengarnya dan bersikap apatis, seraya berkata, sejak dulu selalu diceritakan kalau Tuhan akan datang. Mana buktinya? Masalahnya bukan soal waktu atau kapan Tuhan akan datang, melainkan kesiapan kita menyambut akan kedatangan hari itu. Jangan sampai kita menyepelekan seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 3-4. Demikian bunyinya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Bapak Ibu, bagi orang yang mengasihi Tuhan, hari kedatangan Tuhan adalah momen di mana sangat kita nanti-nantikan. Seperti seorang mempelai perempuan yang tidak sabar menanti kedatangan sang mempelai laki-laki. Apalagi ini adalah mempelai laki-laki surgawi yang akan membawa kita kepada pesta perjamuan kawin anak domba. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya dan hidup dalam dosa, maka kedatangan Tuhan yang tiba-tiba akan menjadi malapetaka, di mana mereka akan kehilangan kesempatan bersama dengan Tuhan selamanya. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Dan ini berarti bahwa hari itu akan menjadi hari yang sangat mengejutkan. Karena mereka yang dalam keadaan tidak siap akan tertinggal. Bagi mereka, kedatangan Tuhan menjadi sebuah kerugian besar, karena mereka akan kehilangan segala-galanya. Tepat seperti yang ditulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 12b, dikatakan, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hari itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Akan tetapi hari Tuhan yang datang seperti pencuri itu juga merujuk kepada
suatu perumpamaan bahwa sang pencuri datang hanya untuk mengambil benda yang berharga, yang begitu mulia dan betapa diinginkan olehnya. Maka hal itu bisa kita pastikan bahwa yang dicuri bukan benda-benda rongsokan yang tidak berharga. Itulah sebabnya, jadikan diri kita bernilai tinggi di hadapan Tuhan, yang mulia dan yang diinginkannya, sehingga Tuhan datang untuk mengambil kita dari dunia ini, supaya di mana Tuhan ada, di situ juga kita ada. Dan kedatangan Tuhan yang diperumpamakan seperti pencuri, itu haruslah mengubah pandangan kita, haruslah membawa kita menjadi sesuatu yang lebih murni di hadapan Tuhan, seperti yang tertulis di dalam kitab Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 21 dan 24. Dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati.